Ancang-ancang mutilasi balik prajurit TNI, KKB Papua mengganas tak terima anak buah Egyanus Kogoya tewas mengenaskan. Sebi Sambom, TPNPB akan balas. Sebelumnya terungkap sosok oknum TNI Angkatan Darat diduga terlibat mutilasi 4 pendukung KKB Papua serta merampas uang korban 250 juta rupiah. Dua oknum perwira TNI Angkatan Darat itu berpangkat mayor dan kapten, sedangkan bawahannya pangkatnya beragam, yakni 1 peraka dan 3 peratu. Pembunuhan secara sadis itu terungkap ketika warga menemukan mayat para korban di sungai yang kemudian diinvestigasi oleh jajaran Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Pembunuhan secara keji itu sudah didengar oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kedua petinggi itu pun memerintahkan kepada Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Teguh Muji Angkasa untuk mengusut tuntas. Saat ini ke-6 prajurit TNI yang diduga terlibat sudah ditahan, sedangkan 3 warga sipil yang terlibat sudah ditangkap oleh Polda Papua. Di tahanan Pomdam Cendrawasih, ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Danpuspomat, Letnan Jenderal Chandra W. Sukojo, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Puspomat telah mengirimkan tim penyidik untuk membantu Pomdam, kata Chandra. Daftar terduga pelaku mutilasi dari TNI Angkatan Darat yakni Mayor Infanteri HF, Kapten Infanteri DK, Peraka PR, Peratu RAS, Peratu RPC, dan Peratu R. Direskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani menjelaskan, salah satu korban mutilasi merupakan simpatisan KKB diduga. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu korban berinisial LN adalah jaringan dari simpatisan KKB Duga, pimpinan Egyanus Kogoya, yang aktif mencari senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika, kata Faisal dalam wawancara bersama Kompas TV. Kasus mutilasi warga simpatisan KKB Papua oleh oknum TNI membuat marah pihak TPNPB OPM. Mereka ingin membalas dendam dengan berencana melakukan hal serupa terhadap anggota TNI ataupun aparat keamanan lainnya dari pihak Indonesia di Papua. Rencana balas dendam ini diungkapkan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom melalui akun Twitter. Sebi Sambom dalam unggahannya juga membagikan beberapa berita media online mengenai mutilasi warga Papua. TPNPB bersama rakyat bangsa Papua akan melakukan pembalasan dengan cara yang sama, kata Sebi Sambom. Dia mengatakan TPNPB OPM mengutuk aksi prajurit TNI yang seharusnya menjaga rakyat Indonesia itu. Menurutnya korban mutilasi berasal dari suku Duga Timika. 4 fakta kronologi kasus mutilasi oleh oknum TNI Angkatan Darat. 1. Pura-pura jual senjata api. Para pelaku berpura-pura ingin menjual senjata api kepada 4 korban. Korban kemudian tertarik dan mendatangi para pelaku dengan membawa uang 250 juta rupiah. Keempat korban dipancing oleh pelaku untuk membeli senjata jenis AK-47 dan FN seharga 250 juta rupiah, ujar Faisal melalui pesan singkat. Kedua, waktu mutilasi. Faisal menerangkan pada 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 WIT di SP1 Distrik Mimika Baru, para pelaku bertemu dengan korban dan membunuh mereka. Setelah melakukan pembunuhan, para pelaku masukkan jenazah ke dalam mobil korban dan membawanya ke sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka untuk dibuang. Pelaku lebih dulu memasukkan korban ke dalam karung. Sebelum dibuang, keempat korban semuanya dimutilasi dan dimasukkan ke dalam 6 karung, kata dia. Setelah membuang para korban ke sungai Kampung Pigapu, para pelaku menuju ke jalan masuk Galian C, Kali Iwaka untuk membakar mobil Toyota Kaila yang disewa oleh korban. Ketiga, bagi-bagi uang 250 juta rupiah. Keesokan harinya, para pelaku kembali berkumpul di gudang milik salah satu pelaku berinisial APL dan membagikan uang 250 juta rupiah yang mereka rampas dari korban. Pada hari yang sama, polisi menemukan mobil yang disewa korban dalam keadaan hangus terbakar. Pada Jumat, masyarakat dan polisi berhasil menemukan salah satu korban yang diketahui berinisial AL. Kemudian pada hari yang sama, polisi menemukan salah satu mobil Avanza hitam yang disewa korban di SP1.
1 hari berselang, yakni pada Sabtu, warga kembali menemukan satu jenazah lagi di Sungai Kampung Tigapu. Namun hingga kini identitasnya belum diketahui. Polisi masih mencari keberadaan jenazah 2 korban lainnya. 3 orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan 4 korban kemudian ditangkap. Mereka adalah APL, DU, dan R. Keempat, Kodam investigasi dengan Polda Papua. Panglima TNI meminta Kodam 17 Cendrawasih Papua untuk melakukan pemeriksaan investigasi kepada 6 prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mencoreng nama baik institusi tersebut. Terkait dengan adanya dugaan keterlibatan TNI Angkatan Darat, saat ini Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah memberikan perintah kepada kami untuk melakukan pemeriksaan investigatif terhadap kejadian tersebut, ujar Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Teguh Muji Angkasa dalam keterangannya di Breaking News Kompas TV. Dalam kasus ini, Teguh menyatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Polda Papua untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Tentunya, kami terus bekerja sama dengan pihak Polda di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, dan kami Angkatan Darat berkomitmen dalam hal ini adalah hukum harus ditegakkan, ujarnya. Teguh menegaskan TNI Angkatan Darat bakal memberikan sanksi tegas kepada prajurit yang terlibat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi saya katakan di sini, bahwa bila ada prajurit kami yang terlibat dalam proses atau dalam tindakan pidana kriminal, kami tidak memberikan toleransi apapun. Kami akan berikan sanksi tegas untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ujarnya. Saat ini, sambung Teguh, Kodam Cendrawasih dan Polda Papua sudah melakukan pemeriksaan investigasi dan penangkapan terhadap 6 orang prajurit TNI Angkatan Darat. Nantinya hasil dari pemeriksaan terhadap 6 prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi terduga pelaku pembunuhan disertai mutilasi akan diumumkan sesuai proses investigasi dan pemeriksaan serta olah TKP selesai. Kami akan katakan semuanya dengan transparan, kata Teguh. Dalam kasus ini, terduga pelaku pembunuhan sadis dengan cara mutilasi berjumlah 9 orang. Dari 9 terduga pelaku, 6 diantaranya adalah anggota TNI Angkatan Darat.